Bincang. Kali ini dalam video keempat kita membawakan tema seharusnya masyarakat bisa mengisolasi diri di rumah. Tapi kita akan membedah kalimat seharusnya karena pada faktanya masyarakat yang kita lihat masih banyak yang berada di ruang publik terbuka. Nah, pada video kali ini saya tidak sendirian, tapi saya ditemani oleh kawan-kawan saya yang dimana kali ini kita berdiskusinya tidak bersama orang-orang yang mungkin berprofesi yang sudah sangat profesional. Nah, mungkin diperkenalkan diri dulu dong. Oke, perkenalkan nama saya Ilham Kafiniansa, panggil Kafi saja. Dari mana nih? Dari apa? Kuliahnya di mana? Oh, kuliahnya di Universitas Gadjah Mada, jurusan Ilmu Sejarah. Terus? Kalau saya Bila Muhammad Maulidi, panggilannya Congcong. Congcong. Dari Universitas Jember, jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Ya. Nah, di sini kita akan berbincang-bincang atau lebih tepatnya akan berdiskusi ya, di mana pada pandangan kita, karena rekan-rekan ini sudah banyak berdiskusi terkait tentang permasalahan-permasalahan yang ada pada masyarakat seperti itu. Gimana? Udah siap? Siap, siap ya. Aman Ya. Oke. Nah, pada fenomena yang sekarang yang sangat menarik itu yang dimana pemerintah mungkin sudah mengeluarkan aturan, yaitu masyarakat harus bisa mengisolasi diri di rumah. Pada faktanya, ketika kita melihat atau kita keluar, banyak sekali masyarakat yang masih berkeliaran dalam istilahnya, masih ke toko, masih ngopi dan segala macam, apalagi anak mudanya masih banyak nongkrong. Nah, tetapi ketika kita untuk menelusuri lebih dalam lagi, pasti dong ada faktor yang membuat mereka melakukan hal tersebut. Tidak semata-mata masyarakat bandel, tidak semata-mata mereka salah karena tidak menaati peraturan yang dilakukan oleh pemerintah seperti itu. Pasti ada faktor-faktornya. Nah, kita bagaimana sih pandangan kalian terhadap suatu fenomena yang sering terjadi pada hari ini? Mungkin dimulai dari siapa dulu? Dari siapa? Mungkin dari Congcong. dulu. Oh, dari Kavi dulu ya. Silakan. Kalau menurutku sih sebenarnya kita akan berbicara banyak hal ya, dalam artian bagaimana kemudian masyarakat menanggapi terkait dengan surat edaran atau perintah atau instruksi langsung dari presiden dan sebagainya. Nah, pada tataran itu tentu faktor-faktor yang mempengaruhi itu pasti akan sangat banyak sekali ya. Pertama ya dari ekonomi, dari psikologis, bahkan kita akan berbicara banyak nantinya. Yang selanjutnya juga pada tataran sosial kan gitu. Sehingga yang kemudian yang menjadi pemantik kita pada obrolan pada hari ini ya sebenarnya kita perlu melihat sebenarnya bagaimana kemudian pemahaman masyarakat mengenai instruksi itu sendiri kayak gitu. Nah, kita tidak usah jauh-jauh terlebih dahulu, nanti akan dibahas selanjutnya akan lebih baik. Dalam artian pertama kita harus tentukan dulu bagaimana masyarakat menanggapi itu, menanggapi surat perintah itu dulu kayak gitu. Apakah kemudian masyarakat itu menganggap bahwa ini adalah sebuah instruksi yang memang wajib dipatuhi ya, atau kemudian ini hanya sekedar himbauan kayak gitu. Nah, sehingga ketika kita berbicara di terminologi itu akan mudah untuk menentukan bagaimana faktor-faktor yang dilihat masyarakat seperti itu kayak gitu kan. Kalau himbauan ya tentu bahwa masyarakat itu masih punya kebebasan untuk tidak melaksanakan perintah seperti itu kayak gitu kan. Nah, berbeda dengan instruksi tentunya. Nah, akan lebih banyak lagi kita contoh lah. Masyarakat banyak sekali yang tetap berkeluaran ya, berkeluyuran kemana-mana kayak gitu kan, bahkan nongkrong ya, yang kita lakukan ini sebenarnya nongkrong gitu. Kita tidak menggunakan APD ya, tidak menggunakan masker dan sebagainya ya. Itu kan berangkat kembali lagi pada, nah nanti kita akan melihat dua hal sebenarnya, Fir. Kalau menurutku itu pertama kita harus melihat praktikalnya masyarakat. Yang kedua kita juga harus melihat bagaimana masyarakat itu memiliki rasa mengenai kepedulian terhadap hal tersebut. Oke, contoh lah kemarin ya, mungkin agak sedikit menyinggung mengenai apa yang terjadi di Situbondo ketika pemerintah melaksanakan sholawat burdahnya akan lebih baik kayak gitu kan, ya, untuk menanggulangi wabah dan sebagainya. Tapi kan yang menjadi permasalahan itu bukan sholawat burdahnya, bukan esensinya itunya, tapi masalah praktikalnya dengan mengumpulkan orang yang banyak kayak gitu kan. Nah, sehingga kan ditakutkan sebenarnya kewaspadaan terhadap penularan virus itu akan cepat terjangkit orang-orang yang sebenarnya tidak terjangkit kayak gitu. Dan juga untuk penentuan mengenai orang siapa yang bisa terjangkit itu kan kita juga nggak tahu kayak gitu. Nah, sehingga mungkin
nanti kita akan berdiskusi banyak dengan Chung dan juga Safira. Mungkin untuk sementara aku cukup sedikit bilang bahwa sebenarnya ini berbeda ya, jumlah kematiannya akan lebih banyak kalau kita melihat sejarah sedikit ya, yaitu mengenai Black Death. Pernah dengar Black Death? Iya, Pada abad ke-14 di Eropa itu kan sebenarnya sangat banyak sekali terjadi pembunuhan, terjadi kematian mengenai penyakit itu ya. Tapi hal lain sebenarnya kalau kita melihat itu, kita itu akan berbicara bagaimana manusia itu menempatkan posisinya dengan alam, kayak gitu kan. Nah, banyak orang-orang di desa kayak gitu kan, mereka yang masih percaya bahwa ya kalau aku tidak bekerja, aku tidak akan bisa makan, kayak gitu kan. Itu contoh hal paling simpel kalau kita melihat secara ekonomi. Contoh hal simpel lainnya mengenai psikologis. Banyak orang-orang yang kadang, terutama mahasiswa seperti kita, ketika kita sudah dihadapkan dengan terbiasa dengan lingkungan kuliah, yang mana biasanya tiap malam kita nugas, laprak, diskusi, kita ikut organisasi-organisasi yang banyak iklim-iklim diskusi di sana. Itu kan seolah-olah ketika kita terkurung seperti ini, itu membuat kita, apa sih yang kita lakukan? Kita mengalami kepenatan. Bahkan ada beberapa teman-teman yang bilang bahwa sebenarnya aku sebenarnya malas loh kalau di rumah. Apalagi ada beberapa teman-teman juga yang bilang aku sebenarnya agak gak enak kalau kumpul sama keluarga, sama orang tua kayak gitu. Nah, upaya-upaya itu kan malah juga ketika kita dikekang di rumah, otomatis interaksi mereka dengan orang tua itu bisa jadi dua hal. Akan lebih baik, pertama akan lebih buruk juga kayak gitu loh. Berkaitan dengan psikisnya seperti apa. Selanjutnya yang ketiga yang kita bicara mengenai sosial itu akan lebih banyak lagi. Kita akan berbicara pada tataran hubungan masyarakat antara satu dengan yang lain, mengenai kebudayaan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat Indonesia ya. Karena nantinya itu ini akan berdampak setelah masa pasca Covid kayak gitu. Anggaplah satu hal, contoh orang itu kadang akan sedikit bingung, sedikit lelah, penat kayak gitu kan, khawatir ketika dia tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain. Contoh, anggaplah kemarin dosenku Pak Selalan ini dia menulis mengenai disertasinya mengenai bahasa basi ya, bahasa basi yang dilakukan oleh orang Indonesia kayak gitu. Dalam artian kita jalan ketemu orang, kita sapa-sapaan, ngobrol kayak gitu kan. Nah, tapi itu kan dengan adanya Covid ini kita juga harus melihat paskanya nanti. Setelah itu, apakah ini akan tetap ada kebudayaan-kebudayaan yang menjadi ciri khas orang Indonesia atau tidak kayak gitu kan. Nah, karena itu berdasarkan mengenai feeling dan rasa masyarakat kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih. Ya kita bisa berdinamika lebih jauh lagi. Mungkin dari Chung ingin menambahkan terlebih dahulu. Kalau saya sendiri menanggapi fenomena COVID-19 di Indonesia utamanya, kalau kita boleh ngomong skupnya diperpendek di Situbondo saja lah, karena mengertinya di Situbondo. Kita tahu sendiri bahwa teman-teman pun setiap malam sebenarnya tetap melakukan ngopi bareng, yang dimana di situ sebenarnya melanggar aturan daripada protokol yang dikeluarkan oleh pemerintah. Cuman di sana memang ada kebutuhan sosial di mana kita ingin berinteraksi dengan orang lain. Karena yang harus digarisbawahi lagi adalah aturan dari pemerintah itu adalah untuk menanggulangi wabah. Tapi di satu sisi kebijakan tersebut tidak memberikan banyak penyediaan kebutuhan terhadap teman-teman sendiri, terutamanya kalangan mahasiswa yang mereka kembali dari seperti Kopo dari UGM kembali ke Situbondo. Jadinya ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Salah satunya adalah nongkrong bareng yang sudah biasa dilakukan. Karena apa? Dalam kegiatan tersebut kita biasanya saling bertukar pikiran, saling memberikan ilmu satu sama lain, yang itu memang menjadi kebutuhan dari kalangan mahasiswa, anak-anak muda utamanya, karena mereka dalam proses terus mencari. Nah, itulah yang kemudian menjadi garis besarnya di sana. Seperti akhirnya tidak sinkron antara kebijakan dengan kebutuhan masyarakat yang ada di sana. Jadi pemerintah mengimbau agar orang-orang tidak keluar dari rumah, tapi di satu sisi kembali lagi bahwa kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Pemerintah bilang bahwa work from home, belajar dari rumah dan semacamnya. Tapi kemudian akses tersebut kadang-kadang tidak ada. Contohlah beberapa teman-teman kita yang mungkin mereka belajar dari rumah, namun di sana keterbatasan sinyal, keterbatasan
paket data, di rumah tidak ada wifi, akhirnya mereka tetap harus keluar untuk melakukan interaksi. Yang nomor 2 juga orang-orang yang katanya work from home, tapi bagaimana dengan pedagang-pedagang kecil kaki lima yang mereka itu kebutuhannya dipenuhi hari ini juga, dan mereka mencari juga hari ini juga gitu. Itu sangat terasa pasti. Karena di sini kebijakan yang dikeluarkan itu tidak memberikan konsekuensi apapun terhadap masyarakat. Di sana hanya berisi himbauan persuasi agar orang-orang tidak keluar. Tapi kebutuhan dasar mereka, basic need mereka tidak akan mampu terpenuhi kalau mereka tidak keluar. Itulah yang terjadi pada kalangan remaja tadi. Kebutuhan mereka adalah berinteraksi. Tapi media untuk berinteraksi tidak semua orang punya. Gitu. Termasuk untuk belajar juga tidak semua orang punya wifi dan semacamnya. Makanya muncul kemudian di UNED sendiri tuntutan untuk adanya paket data dan semacamnya. Karena di sana ada kebutuhan yang memang harus dipenuhi. Di sana ada beberapa misreading dari kebijakan dengan kebutuhan masyarakat yang ada. Mungkin bisa ditanggapi karena menurut saya ini akan berkembang topik ini. Oh iya, dari Kavi sama Bila gimana tadi memberikan suatu pandangan terlebih dahulu, maka dari itu di sini saya berasumsi dong kalau misalkan suatu anjuran yang diberikan oleh pemerintah itu bisa jadi hanya ditaati oleh masyarakat ketika di awal saja, karena pemerintah memberikan anjuran tersebut tidak diimbangi atau tidak melihat suatu aspek-aspek kebutuhan yang ada di masyarakat. Istilahnya gini, kalau misalkan kita diberikan suatu aturan, kita taati di awal, otomatis ke belakang hanya menjadi wacana, kayak gitu kan. Otomatis buktinya awal-awal masyarakat benar-benar berdiam diri di rumah itu hanya bertahan mungkin paling lama 1 bulan kan. Untuk selanjutnya tetap aja dong ada yang makan di luar, terus juga ada yang nongkrong dan segala macam. Nah itu bisa jadi suatu wacana di masyarakat. Nah seperti itu. Nah dalam hal wacana tersebut, maka dari itu untuk mencari tahu nih apa sih faktor yang sebenarnya, tadi kan sudah disebutkan faktor ekonominya, terus juga faktor sosialnya, psikologinya dan segala macam. Yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu dari faktor ekonomi ya, dimana ketika pemerintah memberikan suatu anjuran, yaitu mulai dari di rumah saja, terus PSBB dan segala macamnya. Nah itu kan ada suatu ketimpangan nih, ketimpangan yang saya lihat. Entah itu bukan hanya di kabupaten kita sendiri ya, mungkin di kabupaten orang lain juga melihat toko-toko besar, mall dan segala macam itu diperbolehkan buka. Tetapi seperti orang-orang yang mungkin berjualan kopi, terus warung-warung pinggiran, itu kan justru suruh tutup atau bahkan ada yang digusur warungnya kalau misalnya tidak mentaati. Nah disitu kan ada ketimpangan. Nah mungkin bisa nggak sih kita membedah hal tersebut secara lebih dalam lagi, karena itu yang sangat aspek, karena dengan suatunya aturan seperti itu justru menimbulkan suatu ketimpangan antara orang-orang yang memiliki modal yang besar sama orang-orang yang hanya memiliki modal kecil kayak gitu. Nah itu bagaimana? Benar menurut saya, karena yang terjadi memang seperti itu. Jadi pedagang kecil karena mereka tidak punya otoritas yang begitu kuat, tidak punya ibaratnya channel-channel untuk mereka memiliki sesuatu yang itu bisa mendeterminasi orang lain. Akhirnya mereka menjadi objek yang terus didiskriminasi secara tidak langsung. Kita lihat contoh nyatanya lah, ada beberapa debt store di kabupaten ini yang tetap masih buka dan bahkan di sana tidak memperhatikan protokol sama sekali. Protokol kesehatan. Cenderung seperti tidak ada COVID saja. Gitu. Iya benar. Dan itu luar biasa. Itu kejadiannya juga setiap hari terjadi, dan yang lucu adalah di sana tidak terjadi penegakan oleh aparat yang seperti di tempat-tempat lain yang dia itu adalah tempat usahanya orang-orang kecil. Contoh itu di warung kopi atau di pedagang-pedagang pentol, tempura dan semacamnya. Misalnya itu sangat keras di sana terjadi. Cuman di departemen store ini kenapa kok tidak? Gitu. Artinya di sini ada yang kita pertanyakan. Kemudian, inilah yang Safir tadi bilang bahwa ketimpangan. Jelas sekali di sini adalah sebuah ketimpangan. Orang-orang korporasi yang besar mereka terus menghasilkan pendapatan, tapi orang-orang kecil disuruh di rumah dan mereka dapat uang dari mana gitu. Mereka tidak bisa jual, tapi yang di sana bisa jual. Yang kaya akan terus kaya, yang di sana yang nggak tahu dah gimana. Kalau menurutku sih
pertama kita kemudian kita harus menyepakati dulu sebenarnya berkaitan dengan terminologi di awal mengenai himbauan atau anjuran atau instruksi kayak gitu, sehingga kemudian kita tidak salah menafsirkan dalam artian bagaimana kita memposisikan pemerintah dengan rakyatnya kayak gitu kan. Pertama ya kita harus memahami porsinya masing-masing itu seperti apa. Mungkin kalau tadi berbicara mengenai anjuran ya wajar saja kalau hal-hal tersebut bisa terjadi kayak gitu kan, sehingga kan antara satu otak dengan otak lain itu pasti akan memiliki hal yang berbeda kayak gitu kan. Kalau menurut sedikit mengutip kata Herbert Spencer, kalau manusia itu adalah altruisme, tapi dia juga dalam hal individual yang perlu mengatur dirinya sendiri itu akan seperti apa kayak gitu kan. Nah ini juga kaitannya, pertama kita juga harus melihat premis khusus yang ada dalam kenapa munculnya faktor itu. Aku agak sedikit kembali ke awal ya, karena ini menjadi sebuah tolak ukur pertama ya kan, pentingnya pemerintah. Kemudian kita tidak hanya melulu menyalahkan pemerintah, tapi kita juga harus melihat, membuat dan membangun kesadaran dari masyarakatnya sendiri. Contohnya kita ya kan, dengan kita mengadakan diskusi seperti ini ya ini menjadi sebuah kesadaran kayak gitu kan. Tapi kesadaran itu tidak kita praktekkan, dalam artian kita sendiri tidak menggunakan APD kayak gitu kan. Nah ya itu gak apa-apa lah, ini adalah sebuah bentuk permulaan ke sebuah kesadaran. Tapi hal lain sebenarnya kayak gini, masyarakat itu kan pasti dia akan memiliki kewaspadaan untuk keluar dan sebagainya. Itu ketika kenapa di awal itu sangat orang sangat mentaati instruksi tersebut, karena orang tidak tahu siapa sih yang terdampak kayak gitu kan, sehingga kewaspadaan itu menjadi ketakutan bagi mereka kayak gitu. Nah permasalahannya sekarang adalah dengan munculnya beberapa informasi pemetaan dari tiap pemerintah kota atau provinsi, kecamatan mana saja, wilayah mana saja yang terdampak ODP, PDP atau positif kayak gitu ya, sehingga itu bisa kemudian menjadi alasan bagi masyarakat kayak gitu. Ini kan juga menjadi alasan bagi masyarakat, enggak kok kecamatanku enggak ada yang positif kayak gitu. Ini bisa juga keluar kayak gitu. Itu satu sisi. Hal lain sebenarnya kayak gini ketika semuanya sudah jelas siapa yang positif, siapa yang ini dan sebagainya, itu kan sebenarnya inilah peran penting pemerintah adalah untuk memberikan informasi mengenai hal tersebut, untuk tetap memberikan peluang, memberikan ruang kepada orang-orang yang terdampak secara ekonomi ya, dengan adanya pembatasan mengenai hal tersebut. Kalau kemarin itu sempat pernah muncul mengenai darurat sipil loh. Darurat sipil itu kan pembatasan yang akan lebih luas sebenarnya terhadap agenda masyarakat dan sebagainya. Nah, ini nanti pada akhirnya akan bisa dikaitkan dengan sekarang kan mulai banyak orang-orang yang mulai berpikir, loh kita ini negara undang-undang Rechtsstaat kayak gitu kan. Kita ini katanya berhak berserikat, berkumpul dan sebagainya kayak gitu kan. Tapi kan tergantung bagaimana kemudian masyarakat masyarakat sadar akan porsinya itu. Masyarakat sadar akan situasinya seperti apa kayak gitu. Kalau tadi berbicara mengenai department store kayak gitu, ya ini kalau aku ingin lebih melihat pada sistem kebudayaan masyarakat ya. Jadi kita sepakat dan kita pahami bahwa aku agak sedikit bertolak belakang dengan teorinya Prof. Kunchoro-Ningrat ya, berkaitan dengan bahwa ada 7 unsur pembentuk kebudayaan ya, salah satunya agama kayak gitu kan. Kalau aku sekarang malah melihat pada kondisi yang ada pada era milenial saat ini, bahkan kebudayaan sendiri yang membentuk agama. Dalam artian banyak kegiatan-kegiatan, contoh orang itu kan akan dilihat dia Islam dan melaksanakan hari raya itu dengan pakai baju baru dan sebagainya kayak gitu kan. Nah itu kan menjadi kebudayaan yang ada dalam masyarakat kayak gitu. Itu tidak bisa kita tolak. Apalagi COVID ini bertepatan dengan hampir hari raya, sehingga departemen store yang menjual baju itu wajar lah seperti itu. Karena kebiasaan masyarakat itu, kalau kita berbicara mengenai teori kebiasaan habit kayak gitu kan, itu kan sulit untuk dirubah toh. Maka harus muncul kebiasaan-kebiasaan lain, pembiasaan lain untuk merubah kebiasaan yang sebelumnya. Ya, pada akhirnya dengan munculnya departemen store, kenapa orang banyak belanja ke sana dan itu dibiarkan kepada sama pemerintah atau sama aparat? Ya karena pun mereka punya kesadaran seperti itu sendiri kok. Sama kebudayaannya pada akhirnya. Ya, boleh dibilang. Ya. Kalau misalkan Kavi tadi mengatakan bahwa itu wajar departemen store itu membuka, karena di mana kebudayaan yang secara tidak langsung menjadi identitas dari suatu agama kita, Islam. Di bulan Ramadan atau di bulan hari raya ini kita ditandai dengan baju baru dan segala macam. Nah,
kalimat wajar seperti itu. Lantas yang ingin saya tanyakan, kalau misalkan Kavi mengatakan department store itu buka, itu adalah hal yang wajar, nah di situ kan pasti akan memunculkan suatu konflik. Contohnya tadi saya kalau tidak salah membaca di salah satu surat kabar yang tersebar di kabupaten kita, di mana ada salah satu masyarakat di salah satu desa itu dia komplain terkait tentang departemen store tersebut, minta ditutup dan segala macam. Nah itu kan secara tidak langsung kan menimbulkan suatu konflik di antara kesenjangan itu tadi. Nah itu menurut Kavi itu bagaimana? Yang mengatakan wajar seperti itu. Sebenarnya kan perlu digarisbawahi perkataan wajar itu sebenarnya. Perkataan wajar ini dalam artian bukan menjadi sebuah pola pikir kita ya, dalam artian bukan menjadi suatu pola pikir kita, tapi ini menjadi sebuah hal entitas yang disepakati, yang secara tidak langsung disepakati. Ya, disepakati ini menjadi sebuah konsensus bersama bahkan. Ya, maksudnya kewajaran ini dalam tanda kutip itu disadari oleh nalar pikir manusia yang mereka tidak menyadari sebenarnya mengenai hal tersebut, kewajaran itu kayak gitu. Nah, sehingga kalau menurutku mengenai hal tersebut ya makanya ini kemudian penting bagaimana regulasi pemerintah berkaitan dengan hal tersebut. Oke, kalau menurutku departemen store nggak apa-apa dibuka-buka aja kayak gitu kan. Tapi ya seperti yang dikatakan Junjung tadi, bahwa sebenarnya tidak ada prosedur-prosedur protokoler yang untuk berkaitan dengan penanganan COVID. Nah, itu menurutku jadi satu hal yang penting kayak gitu. Bagaimana kemudian pemerintah itu mengambil andil di sana dan juga kesadaran dari para pengusahanya itu sendiri kayak gitu kan. Iya, kalau kita berbicara mengenai ekonomi yang secara nasional, menurutku ini menjadi satu hal yang penting. Kemarin baru dengar nggak bahwa ternyata Presiden Jokowi itu mengatakan bahwa pemindahan ibu kota dibatalkan. Ya dengar. Ya kan, itu kan adalah untuk mengurangi dana pengeluaran negara. Ya kan, bahkan Menteri Keuangan siapa? Sri Mulyani ya. Sri Mulyani dia kan juga bilang bahwa sebenarnya anggaran penggunaan belanja untuk pada masa ini akan lebih besar sampai 6% dan sebagainya kayak gitu. Nah, kalau menurutku pemerintah ini sebenarnya serba dilematis ya. Dalam artian kenapa menurutku departemen store tetap perlu ada kayak gitu kan. Dibuka ya tapi dengan beberapa prasyarat-prasyarat yang mendukung terkait dengan penanganan dan pencegahan pandemi ini kayak gitu. Nah, sehingga kemudian bagaimana ekonomi nasional itu bisa bergerak. Nah, kalau kita berbicara pada hal yang lebih rinci sebenarnya kalau kita berbicara mengenai inflasi ya, jadi sebenarnya fungsinya perusahaan teman-teman apa sih sebenarnya? Kalau ya memang perlu ada pedagang-pedagang kecil banyak seperti itu memang perlu kayak gitu kan. Kalau semuanya perusahaan maka akan cepat jadi inflasi kayak gitu. Nah, perusahaan ini kan sebenarnya adalah fungsinya adalah untuk mempercepat peredaran uang di dalam nasional itu sendiri tuh, dalam negara itu sendiri kayak gitu. Nah, sehingga kalau kita berkaca pada departemen store yang ada di Kabupaten Situbondo sendiri, ya kan, maka perlu dan pentingnya adalah melihat bagaimana pemerintah dan pemilik pengusaha itu menerapkan upaya-upaya pencegahan COVID kayak gitu kan. Sehingga kalau kita menghalangi masyarakat sudah tambah bingung cari makan kayak gitu kan, kesulitan masalah ekonomi, masa mereka juga akan kebingungan secara psikis mengenai gimana anakku ini kasihan nangis kayak gitu. Itu hal yang paling simpel yang bisa kita lihat. Anak kecil tuh kalau nggak dibeli baju pada hari raya kan nangis dah kayak gitu. Nah, itu gimana orang tua melihat seperti itu? Nah, kita melihat hal-hal yang kecil seperti itu. Nah, tadi kalau dari Cung itu sebenarnya berbicara kenapa hanya warung-warung kopi, toko-toko, bahkan pedagang pentol itu disuruh ditutup dan sebagainya kayak gitu kan. Ya, oke, aku juga sedikit sepakat sebenarnya berkaitan dengan tendensi orang itu untuk kaitannya dengan pemerintah kayak gitu ya. Tapi ya kemudian yang menjadi satu hal poin penting adalah ya tentu pemerintah itu juga harus melihat pemenuhan mengenai kebutuhan yang ada dalam masyarakat kecil seperti itu perlu menjadi prioritas kayak gitu. Nah, sehingga itu tidak akan menutup usaha-usaha yang seperti itu. Oke lah, mungkin kayak gini. Gak apa-apa beli pentol, tapi jangan dimakan di sana. Sehingga kan misalkan anak-anak kalau beli pentol, iya betul diplastikin kayak gitu. Tapi kan makannya tetap bergerombol di sana. Anggaplah kayak gini, beli pentol tapi dibawa pulang makan di rumah. Nah, itu kan contoh simple yang paling solutif sebenarnya. Berarti sama-sama boleh buka,
dengan syarat yaitu mengikuti prasyarat-prasyarat yang sudah ditentukan oleh pemerintah untuk terhindar dari atau mencegah terjadinya COVID itu ya. Ya. Nah seperti itu. Jadi misalkan kita nongki kopi nih, biasanya kalau misalnya anak-anak kopi boleh beli kopi tapi dibungkus kayak gitu. Nah tapi kan nyatanya kan masih tetap aja beberapa daerah yang misalkan beli kopi tetap nongki. Nah kayak gitu walaupun warungnya di Rembang-Rembang dan segala macam, mungkin itu yang dimasukkan kafe ya, tetap mengikuti prasyarat-prasyarat yang ada seperti itu. Nah mungkin dari Bella mau menambahkan dari suatu pandangan yang tadi. Ya mungkin terkait dengan penjual kopi dan semuanya. Karena memang biasanya orang datang ke tempat kopi itu untuk berkumpul. Jadi sangat jarang mereka membungkus, kecuali dalam konteks kopi-kopi yang kita baru kenal sekarang, seperti model-model Take away yang pes kopi gitu ya, begitulah. Jadi mereka kan beli kopi untuk dibungkus. Tapi untuk kafe-kafe klasik seperti yang kita gunakan untuk nongkrong, itu pasti juga akan kelihatan sekali di sana kayak dampaknya. Dan tidak mungkin kopi mereka dibungkus, Pak. Akan berbeda lagi di sana. Karena kalau kopinya dibungkus pun kita bisa bikin di rumah. Jadi yang kita lihat di sana ada beberapa pihak yang terdampak, cuman kemudian bagaimana menyikapinya, entah itu dari elemen pemerintah atau dari masyarakat di sekitar. Sebenarnya di Indonesia sendiri kemarin terkait kebijakan COVID-19, Ibu Sri Mulyani sendiri bilang bahwa kami mengharapkan ada gerakan-gerakan sosial. Jadi di sana ada upaya untuk menghimpun capital bondingnya orang-orang agar mereka saling bekerja sama gotong royong untuk membantu orang-orang yang di sekitarnya. Menurut saya itu bagus. Cuman tidak kemudian pemerintah bersimpuh tangan dan hanya mengandalkan gerakan sosial, karena sifatnya itu terlalu sporadis yang seperti itu, hanya berada di titik-titik tertentu. Sedangkan kebijakan yang lebih besar itu yang harus lebih dimasifkan. Contoh, sebagai pemerintah kewajiban mereka harusnya minimal lah ya, kepada orang-orang yang mereka yang tidak bisa bekerja dari rumah, kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Setelah itu selesai, maka gerakan sosial akan menjadi booster bagi kebijakan tersebut. Jadi di satu sisi kebutuhan sosial sudah terpenuhi, teman-teman yang ada di gerakan sosial akan membantu hal-hal lain yang tidak mereka dapatkan. Yang sebenarnya diharapkan sesimpel itu. Ya, bahkan kemarin ada beberapa pembatasan seperti seandainya beberapa korporasi itu saling memberikan beberapa keuntungannya untuk dijadikan satu dan didistribusikan ke masyarakat, nah sebenarnya itu bisa menutupi kebutuhan dasar mereka. Jadi sebenarnya upaya-upaya seperti yang kita contoh di universitas, mereka memberikan ibaratnya donasi sembako dan donasi paket data dan atau mungkin dalam bentuk uang gitu. Sebenarnya itu sudah tepat. Cuman nanti harus ada pihak dari elemen lain juga akan membantu hal tersebut kemudian sukses. Jadi kalau cuman kemudian dikasih selesai tapi tidak memenuhi kebutuhannya sama sekali, itu hanya menjadi formalitas akhirnya, hanya untuk tutup mulut saja. Kamu sudah saya beri, maka hal-hal yang lain itu terserah kamu dan kamu nggak boleh subversif di sana. Itulah yang kemudian menjadi titik penekanannya. Nah, sehingga aku sedikit menanggapi. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai itu, kita juga berbicara mengenai ketergantungan loh. Kita akan berbicara mengenai konsep ketergantungan. Pertama, ya dalam artian kayak gini. Kemarin aku ngobrol sama temanku via virtual ya di UGM. Dia masih tetap di Jogja karena permasalahan PSBB nggak bisa balik ke kampung halamannya. Nah, dia bilang bahwa sebenarnya ketika kami melakukan bantuan sosial, bakti sosial dengan memberikan sembako kepada orang-orang, nah orang-orang itu sudah apal di mana tempat penurunan sembako, ya. Orang-orang itu sudah apal jam berapa sembako itu akan diberikan, sehingga pada akhirnya ketergantungan inilah yang nanti akan berdampak pada masa COVID itu seperti apa kayak gitu. Nah, sehingga Pak, itu jadi akan menarik kalau kita berbicara itu pada tepat sasaran atau tidak permasalahannya. Ya, kenapa pembagian itu sebenarnya kebanyakan yang terjadi adalah di tempat-tempat umum, di jalan-jalan besar kota kayak gitu. Kemarin waktu aku main ke panti asuhan di wilayah Kendit di sana,
Dan mereka bilang, loh kami yang jauh dari kota ini belum mendapat uluran tangan sama sekali, apalagi mereka panti asuhan yang perlu menghidupi banyak anak dan sebagainya kayak gitu kan. Dan juga otomatis donatur tetap mereka juga akan mulai mengurangi donasi yang mereka berikan kepada panti asuhan karena mereka juga terdampak. Nah, pada akhirnya kalau menurutku ketika kita berbicara mengenai solusi ekonomi yang paling simpel ya kita adalah berbicara mengenai persaudaraan. Itu saja. Ketika kemanusiaan berbicara mengenai persaudaraan itu sudah selesai sebenarnya. Dalam artian meskipun perjuangan kemanusiaan belum selesai ya dan tak akan pernah usai sebenarnya. Jadi ya kan. Jadi anggaplah seperti ini. Kita bertiga adalah saudara kayak gitu kan. Aku adalah seorang petani, Cung adalah tukang beca, dan kamu adalah seorang pengusaha yang banyak uang kayak gitu. Amin ya Allah. Amin. Amin. Iya, tidak apa-apa. Pada akhirnya kan akan lebih baik ketika kesadaran persaudaraan itu ditemukan. Dalam artian, aku adalah saudara Vira, dan Vira kemudian cukup Vira aja dia memberikan bantuan-bantuan kepada saudara-saudara terdekatnya. Ketika semua itu bisa terjadi, ya itu bisa memenuhi kebutuhan dasar yang tadi disebutkan gitu Pak. Nah, kalau kita berbicara mengenai kebutuhan dasar itu sebenarnya pada tataran apa dan pada cakupan yang seperti apa, kan kayak gitu. Karena kalau kita berbicara mengenai hal tersebut, mengenai penanganan COVID-19, aku ingin sedikit ini ya Pak, berbicara mengenai kartu prakerja. Pernah dengar kemana aku diskusi juga dengan teman-teman dan beberapa politikus yang berkaitan dengan kartu prakerja sendiri. Nah, kartu prakerja itu sendiri kita bisa lihat itu kan pelatihan, berupa pelatihan kayak gitu. Nah, work from home bisa saja dilaksanakan, Mbak. Seperti kemarin terjadi di kontrakan mahasiswa NIAS di Semarang, mereka membuat kue, mereka jual secara online. Nah, itu kan sebenarnya bisa menutupi kebutuhan mereka sendiri kayak gitu. Ketika semua orang bisa mengalokasikan hal-hal mengenai kartu prakerja itu berupa barang-barang hasil pelatihan digunakan kembali, ya secara pelan-pelan masyarakat sekitar itu juga akan mulai membuat peningkatan kreativitas di rumah kayak gitu. Nah, sekarang kan banyak sekali muncul dalam masa Covid ini orang-orang yang kreatif nih membuat barang dagangan atau barang-barang yang bisa dijual di rumah. Itu yang perlu jadi concern pemerintah ketika melihat menangani masalah ekonomi gitu. Tapi gini Kavi, kalau misalkan kita melihat bahwa ada kesempatan masyarakat ketika di rumah itu membuat satu produk-produk yang bisa mereka kelola sendiri, terus mereka pasarkan sendiri, tapi yang kita bisa ingat kembali atau tarik ketika kita melihat masyarakat ini bukankah terkonstruk pemikirannya bahwa saya ini membutuhkan, seharusnya pemerintah membantu saya, seperti itu. Sama halnya tadi yang dikatakan sama Bila, yang saat ini masyarakat yang sering katakan itu pemerintah tidak memberikan suatu aturan seperti ini, tapi tidak diimbangi oleh suatu pemenuhan kebutuhan yang diberikan oleh masyarakat. Banyak kan berita-berita seperti itu, sampai ada di media sosial sebuah dilema dan segala macamnya. Entah kemarin itu kayak sebuah dilema ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat ataupun pemerintah. Nah kayak gitu, itu kan konstruk masyarakat yang tidak segampang itu kita bisa membalikan tangan atau menyadarkan. Karena yang saya ketahui bahwa langkah pertama untuk masyarakat bisa melakukan hal tersebut adalah pelatihan kayak gitu. Konstruk masyarakatnya itu masih, saya bisa bilang masih tradisional semuanya, karena mereka masih ketergantungan yang seperti tadi Kavi katakan, ketergantungannya itu sangat kuat, entah itu kepada stakeholder yang ada ataupun kepada organisasi-organisasi yang ada di sekitarnya seperti itu. Nah, menurut Kavi bagaimana ketika pelaksanaan itu dilaksanakan tapi tidak diimbangi oleh kesiapan dari masyarakatnya? Sebenarnya hal itu hal simpel sebenarnya ketika kita berbicara mengenai hal tersebut ya. Contoh sekarang adalah kenapa kita tidak menggunakan media pers itu sebaik mungkin. Kenapa media pers hanya memberita? Bukannya aku kemudian menegasikan media pers ya. Kemudian kenapa kita tidak gunakan media persnya sebagai penyampaian informasi mengenai program-program kreativitas membentuk apa di rumah. Toh setiap orang punya TV kan? Daripada nonton sinetron, nonton seperti itu. Daripada hanya menyebarkan ketakutan mengenai pandemi ini kayak gitu. Nah, sebenarnya
aku agak sedikit tertarik ya dengan masalah konstruk berpikir masyarakat yang mulai ketergantungan. Nah, ini kan sebenarnya harusnya sudah dipersiapkan menjadi langkah awal dari pemerintah dan dari para orang-orang yang siap untuk membantu mengenai hal tersebut. Nah, ya kalau kita berbicara pada saat ini ketika sudah beberapa bulan berlalu Covid ini, maka ya ketergantungan itu sudah jelas, sudah mengakar rumput kayak gitu kan. Nah, ini kan akan ya kita bukan yang menyesali apa yang sudah terjadi, tapi ini menjadi sebuah solusi baru untuk ketika terjadi hal-hal seperti ini kembali kayak gitu loh. Dalam artian kalau kita berbicara mengenai ketergantungan, Pak, ya ketika kita berbicara mengenai ketergantungan, kita akan berbicara sebenarnya lebih luas bagaimana merubah mindset ketergantungan dari masyarakat, ketergantungannya itu dalam sektor apa, dalam bidang apa, kan kayak gitu. Nah, sehingga kalau menurutku, kenapa kita tidak daya gunakan apa yang ada? Ya seperti ini, kita direkam tuh. Nah, kita ini kan berusaha untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat. Nah, seperti yang aku bilang tadi. Contoh, kenapa kita tidak memberikan kesadaran mengenai contoh bagaimana membuat produksi rumahan itu bekerja? Kan kayak gitu. Kesadaran seperti itu yang kita perlukan. Kalau kita berbicara mengenai ketakutan masalah ekonomi dan sebagainya dengan masyarakat akan semakin merasa dirinya secara psikologis berpikir lebih negatif mengenai kehidupannya. Kedua, mereka akan ketika mereka diberi uluran bantuan, mereka akan lebih untuk terus bergantung, iya. Ya, hal seperti itu. Hasilnya pada pasca Covid ini ketergantungan akan lebih tinggi lagi ya, lebih meningkat lagi pada masyarakatnya ya. Oke. Nah, dari suatu permasalahan yang ekonomi tadi, pasti ketika kita melihat media yang dimana tadi Kavi sama Bila menyebutkan, media seringkali memberikan suatu berita-berita yang dapat menimbulkan suatu psikis masyarakat itu ketakutan dan segala macamnya. Nah, ketika dari permasalahan ekonomi yang tadi, secara tidak langsung psikis masyarakat juga pasti akan terganggu. Dalam halnya, contohnya banyak sekali orang sekarang sering mengeluhkan, saya nggak ada pekerjaan, lantas keluarga saya makan dari apa? Itu yang membuat mereka down seperti itu. Nah, psikis itu bukan hanya terjadi pada mereka yang mengeluh kesahkan hal tersebut, tapi psikis itu juga dirasakan oleh masyarakat yang saat ini resah akibat adanya suatu permasalahan. Contohnya, begal mulai ada lagi semenjak dimana dilema ekonomi yang terjadi di Covid ini sudah mulai muncul kayak gitu, perampokan dan segala macam bentuk perampokan itu mulai terjadi. Nah, itu kan merusak psikis. Nah, bagaimana kalian menanggapi hal tersebut? Nah, itu kan secara dapat ditarik tuh dari ekonomi, dapat juga menimbulkan suatu psikis masyarakat, baik kedua sisi masyarakat yang mengeluh kesahkan mereka tidak mendapatkan ekonomi atau mendapatkan upah, dari juga masyarakat yang meresahkan akibat adanya kejahatan-kejahatan yang di luar dari hal tersebut kayak gitu. Nah, itu bagaimana? Siapa dulu nih? Mungkin menutup dari saya tentang masalah urgensi terkait masalah psikis dan semacamnya, ekonomi, dampak-dampaknya tadi. Saya lebih menekankan kepada kebutuhan jaring pengaman sosial, utamanya di masyarakat. Bagaimana kemudian nanti di pasca Covid, kita benar-benar bisa kembali ke keadaan normal secara berangsur-angsur. Tidak kemudian terus keadaannya seperti ini. Karena kedepannya juga akan lebih banyak lagi mungkin pandemi-pandemi yang akan datang. Tapi kita tidak bahas hal tersebut. Tapi kan ini adalah sebuah siklus seperti itu. Jadi jaring pengaman sosial di sini akan memberikan dampak kepada masyarakat. Yang pertama adalah keamanan, yang kedua adalah kemandirian, bagaimana kemudian mereka swadaya, mereka juga swasembada dan semacamnya, dan yang terakhir adalah upaya rekonstruksi kembali bagaimana keadaan akan kembali ke semula itu. Jadi yang menjadi titiknya sekarang mungkin lebih di sana, karena saya optimis bahwa pandemi ini akan berangsur-angsur membaik beberapa bulan ke depan. Sebenarnya kalau dari saya ya sebagai ini melihat hal tersebut berkaitan dengan sosial, ekonomi dan psikis, sebenarnya ini menjadi peran kita, bukan hanya pemerintah, kemudian masyarakat juga. Dalam artian ya pemerintah pertama juga harus menjaga agar ketakutan lain tidak muncul. Pertama, ketakutan lain tidak muncul. Kedua, yang menjaga bagaimana sumber informasi mengenai terjadinya
hal-hal yang mengerikan, kriminalitas pada masa era pandemi ini ya menurutku agak sedikit untuk kita tidak usah melahirkan ketakutan baru kayak gitu. Nah, inilah pentingnya kita kita bisa sharing informasi dengan masyarakat, dengan semua lembaga-lembaga yang menurutku menjadi suatu hal yang penting untuk tetap menjaga kebersamaan pada masa Covid ini kayak gitu. Dalam artian nanti kita juga harus berperan sebagai penjaga kesadaran intelektualitas dari masyarakat juga, kesadaran secara dari hati dan nurani masyarakat, dalam artian untuk tetap menjaga masalah dalam pandemi ini tidak terus menjadi sebuah masalah yang melebar kayak gitu. Nah, mungkin di akhir dan penutup ya, aku rasa manusia saat ini dalam dunia global ini harus membuat pilihan. Pilihan pertama, apakah kita akan tetap di jalur yang liar seperti sekarang ini? Dalam artian kita terus membuat kerusuhan, perpecahan dan sebagainya di bumi ini, gitu. Ataukah kita akan berusaha untuk membangun bumi ini menjadi rumah yang ramah bagi semua spesies? Pada akhirnya, ketika kita berusaha mengkapitalisasi rumah untuk manusia ini sendiri, dunia ini untuk manusia itu sendiri, maka akan muncul permasalahan-permasalahan lain nantinya di masa depan. Karena itu sebenarnya maka manusia secara umum harus mengembalikan marwah dan jati diri bumi ini sebagai rumah yang ramah bagi semua spesies. Aku yakin pada nantinya awan gelap dan kabut yang menutupi dunia pada saat ini mengenai Covid ini akan berangsur-angsur membaik, sehingga pada akhirnya ini adalah keputusan untuk membangun dunia di masa depan, bukan hanya tentang saat ini. Jadilah dan bikinlah rumah yang ramah bagi semua spesies yang ada di dunia. Terima kasih. Oke, untuk teman-teman, dari suatu tema yang diskusi yang kami bawa, yaitu seharusnya masyarakat bisa mengisolasi diri di rumah, dapat diasumsikan ya, bukan disimpulkan, karena sejatinya ilmu itu tidak bisa disimpulkan, bisa dicari sampai secara detail kayak gitu kan. Nah, asumsinya pemikiran masyarakat yang selama ini, ya masyarakat tidak bisa mengisolasi diri karena pemerintah tidak menyediakan kebutuhan-kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu tidak secara mutlak benar-benar salah pemerintah, tidak secara mutlak juga salah dari masyarakat begitu ya. Oke teman-teman, mungkin sampai itu saja diskusi hari ini. Nah, kalau misalkan kalian masih penasaran, karena masih banyak berbagai aspek yang belum kita tuntaskan pada diskusi kali ini, kalian bisa menghubungi kedua bio kontak Instagram, bisa di DM ya. Kan diskusi kan bisa dari media manapun. Nah, nanti yang akan saya cantumkan di bawah ini dari Instagram mereka berdua. Jadi teman-teman yang ingin bertanya secara detail atau berdiskusi bersama, mungkin nanti bisa menyediakan forum diskusi kayak gitu biar lebih asik, biar remaja itu sekarang ini biar tidak rebahan terus kayak gitu. Kita perlu juga mengupas tuntas dari fenomena-fenomena yang ada saat ini. Oke, sekian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.